dalam segala hal terkait dalam rangka pengalihan data atau pengumpulan data yang ada di Kota Pekalongan. Bahkan BPS sudah melakukan pembinaan terkait dengan pengumpulan data bagi OPD yang ada di Kota Pekalongan, sehingga harapannya data yang dihasilkan oleh OPD itu menjadi sebuah data yang valid dan sesuai dengan kaidah yang berlaku. Seperti itu. Untuk pendampingan yang akan diberikan itu kita yang di Kelurahan Cantik, kita akan selalu berkomunikasi dengan Bu Hayu, BPS Kota Pekalongan, baik itu dalam rangka penerapan aplikasi atau dalam rangka pengumpulan data dengan metode yang seperti apa, nanti kita komunikasi terus sama Bu BPS. harapannya seperti apa? Harapannya nanti dengan adanya pembinaan dari BPS ini, semua data yang dihasilkan oleh OPD terutama kelurahan menjadi sebuah data yang valid dan bisa digunakan oleh pemerintah Kota Pekalongan untuk mengambil sebuah kebijakan tepat sasaran seperti yang disampaikan oleh Bu Ayu tadi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, selamat malam pemirsa. Senang sekali Zulfan Arinata di sini menyapa kamu dalam Expose, lebih dekat, lebih santai. Nah, hari ini tentunya Expose selalu menghadirkan narasumber luar biasa. Sudah hadir di tengah-tengah Zulfan untuk membahas topik yang relevan untuk dibahas pada hari ini. Tentunya ada beliau, Ibu Hayu Wuranti, Sarjana Sains selaku Kepala Badan Pusat Statistik Kota Pekalongan. Selamat malam, Ibu. Selamat malam, sehat malam hari ini Ibu, cantik sekali sehat. Dengan warna kuning cerah sekali ya Ibu ya. Iya, nah kemudian juga Ibu Hayu juga tidak sendiri, ada beliau Bapak Dr. Kusuma Adi Ahmad, Sarjana Magister Teknik selaku PLT Sekretaris Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Pekalongan. Selamat malam Bapak. Selamat malam. Selamat malam. Nah, Mbak Kadia juga ini nggak kalah cerah ya sama Ibu Hayu ya, sama-sama cerah. Nah, hari ini tentunya yang menarik adalah kita akan membahas tentang Kelurahan Cantik. Kelurahan Cantik nih seperti yang ditampilkan oleh Ibu Hayu pada hari ini ya, cantik sekali malam hari ini. Ibu Hayu, kalau boleh dikasih tahu ke pemirsa nih, apa itu Kelurahan Cantik Bu? Apa artinya Kelurahan Cantik nih, orang-orang yang ada di kelurahan akan berdandan gitu Bu? Apa seperti apa Ibu? Iya, supaya cantik. Boleh diceritakan ke pemirsa Ibu? Terima kasih Mas Zulfan kesempatannya. Jadi Kelurahan Cantik itu sebenarnya kepanjangan dari Kelurahan Cinta Statistik. Kelurahan Cinta Statistik. Berarti ya. bukan yang artinya berdandan itu bukan Bu ya? Bukan. Apa itu Kelurahan Cinta Statistik Ibu? Jadi Kelurahan Cinta Statistik ini adalah salah satu program yang kami canangkan untuk memberikan kepada pihak perangkat kelurahan ya, supaya pemanfaatan, kemudian literasi dan juga pengelolaan data yang terkait dengan data statistik sektoral di tingkat kelurahan itu bisa lebih optimal gitu nggih, kualitasnya meningkat sehingga nantinya pada perencanaan pembangunan itu bisa lebih tepat sasaran. Bisa lebih tepat sasaran gitu ya Bu ya. Jadi dari rumput yang paling kecil dulu kelurahan gitu Bu. Betul, ya. Untuk kiranya membantu juga. Ini adalah program dicanangkan oleh Badan Pusat Statistik dari Kota Pekalongan dan juga pusat Ibu ya, untuk menyasar ke kelurahan-kelurahan yang ada di Pekalongan tentunya. Nah, betul. Kita lanjut ke Pak Kadia di sini. Pak Kadia selaku dari Diskominfo, kiranya apa nih peran yang ditampilkan oleh dari Diskominfo juga untuk membantu program ini agar berjalan dengan lancar? Iya, peran Kominfo sangat strategis karena Kominfo itu sebetulnya ada 3 urusan ya, ada urusan komunikasi dan informatika, kemudian ada urusan persandian dan urusan statistik. Nah, yang urusan statistik ini inline ini dengan satu line ya, BPS, sehingga gitu ya. Perannya memang di Satu Data Indonesia kami selaku pengelola data atau wali data. Nah, beliau ini sebagai pembina datanya. Jadi pengelola dan pembina. Gurunya kami. Gurunya baik. Jadi satu tujuan yang sama gitu Pak ya, karena memang dari Diskominfo juga membidangi statistik gitu ya Pak betul. Ya. Nah, kiranya nih Bu, apakah ada masalah yang serius yang akhirnya memunculkan program Kelurahan Cantik ini di Pekalongan nih Bu? Sebenarnya kan karena berawal dari banyaknya permintaan data di level desa ya Mas ya. Sekarang ini kayaknya memang ujung tombaknya itu desa ya. Jadi banyak sekali permintaan data yang sampai dengan level desa. Sementara kalau kita tahu ya, di desa itu kan SDM-nya juga selain minim juga mungkin secara kapabilitasnya mungkin masih kurang gitu ya. Kemudian juga pengelolaan data di desa itu juga masih belum optimal. Kemudian dari sisi kualitas juga masih perlu ditingkatkan. Oleh
karena itu kami dari BPS ini bergerak untuk tadi memberikan semacam pembinaan. Jadi pembinaan kelurahan cinta statistik. Harapannya sih tadi seperti yang sudah saya sampaikan, nanti kualitas datanya bisa lebih bagus gitu nggih. Kemudian SDM-nya juga kapabilitasnya juga bisa ditingkatkan. Jadi gitu, sama-sama ada sinergitas yang muncul Ibu ya, antara BPS juga kelurahan dan desa yang ada di Pekalongan gitu ya, Bu ya. Betul. Nah, kalau boleh disambungkan lagi ke Pak Kadia, ini tadi adalah ada sebutannya guru dan muridnya gitu ya. Kira-kira apa nih implementasi nyata yang dilaksanakan oleh Diskominfo tentunya di bidang statistik untuk membantu program ini jalan, Bapak? Iya, jadi di urusan statistik ya kami itu punya kewajiban ya terkait penyelenggaraan statistik sektoral ya. Jadi kami itu punya urusan ya, urusan pemerintahan baik wajib dasar, non dasar, pilihan maupun supporting, ini produce data. Ini tersebar di OPD-OPD. Nah, ini sebagai produsen data yang tentu perlu dikelola. Nah, di dalam pengelolaan ini selaku produsen data, kemudian wali data, ini kan harus memahami kebutuhan data. Nah, standarisasi data, kemudian metadata, kemudian terkait dengan data induk, data referensi, ini ada pedoman ya, yang ini tentu pembinanya, instansi pembinanya itu adalah BPS gitu. Tapi kalau sebelum kita jauh lagi ya pemirsa ya, yang menarik bagi Zulfan adalah kenapa namanya cantik Ibu? Siapa yang mencanangkan nama cantik ini Ibu? Sebenarnya cantik itu dari cinta statistik gitu ya Mas. Jadi awalnya itu sebenarnya ada di salah satu desa di Wonosobo itu yang memang menginginkan pembinaan secara khusus di lingkup desa. Jadi akhirnya kemudian terbentuklah itu cinta statistik. Baik, jadi memang karena ada cinta statistik, karena juga relevan, akhirnya diselemburkan ke cantik gitu Bu ya, biar mudah dikenal sama masyarakat sekitar gitu. Nah ini kalau boleh diceritakan pemirsa juga Ibu, kiranya program Kelurahan Cantik ini itu memang menyasar di Jawa Tengah saja kah atau sampai pusat tingkat Indonesia Ibu? Awalnya memang di Jawa Tengah ya Mas, tapi saat ini mulai tahun 2021 hingga sekarang ini sudah di seluruh Indonesia. Jadi minimal di BPS di level kabupaten kota itu dalam 1 tahun membina satu desa atau kelurahan. Nah sejauh ini Ibu di Pekalongan tentunya, kiranya yang sudah masuk dalam canangan program dari Kelurahan Cantik yang dilaksanakan oleh BPS Kota Pekalongan ini, kelurahan mana ini Bu kira-kira? Ada 5 ya, karena dari tahun 2021 jadi ada Bendan Kergon, kemudian ada Degayu, kemudian ada Kuripan Yoserejo, dan yang terakhir adalah di Kelurahan Panjang Wetan ini. Baik. Yang terakhir di tahun 2025 ini. Oke, sudah 5 kelurahan yang dibina oleh BPS Kota Pekalongan. Nah, sejauh ini berarti sudah terlaksana dari tahun berapa Ibu Kelurahan Cantik ini? Dari tahun 2021 tadi 2021 dan masif sampai sekarang Ibu ya. Masih. Di tahun 2025 ini masih berjalan. Sudah terbina 5 kelurahan yang ada di Kota Pekalongan gitu ya. Sebenarnya sih ketika kita membina di tahun misalkan tahun 2021 satu, kemudian tahun 2022 ada 2, maka yang sebelumnya pun tetap kami lakukan pembinaan. Jadi tidak hanya di tahun satu, tapi jadi terus berkelanjutan. Ya. Harapannya sih nanti tidak hanya 5 desa ini, kita bisa menyasar ke seluruh desa atau kelurahan gitu yang ada di Kota Pekalongan. Pemirsa yang tanya ini juga harus perlu peran masyarakat juga Ibu ya. Betul mengenai Mas. SDM juga kapabilitas dari sumber daya manusia yang ada di kelurahan juga desa di ada di Kota Pekalongan. Gitu Bu ya. Karena kalau Kelurahan Cantik ini kan melibatkan agen Mas, yang kita sebut sebagai agen statistik, itu yang kita lakukan pelatihan, pembinaan untuk pencarian data, kemudian pemeriksaan, kemudian dengan pengolahan. Nah, mereka itu kan bagian dari masyarakat, jadi biasanya kader-kader yang ada di kelurahan. Jadi ini tentu saja semakin meningkatkan partisipasi masyarakat terhadap data yang dihasilkan gitu. Oke, ini menarik ya pemirsa ya. Kelurahan Cantik ini menyasar kepada desa juga kelurahan yang ada di Kota Pekalongan. Terkhusus ini sudah terlaksana 5 desa yang yang sudah terpegang oleh BPS gitu ya Bu ya. Berarti per tahun minimal 1 ya Bu ya? Minimal 1. Dan itu akan dilaksanakan secara berkala, tidak hanya berhenti di tahun itu saja. Iya, terus. Nah di tahun ini Bu, di tahun 2025 ini kelurahan mana yang masih diusahakan oleh BPS Ibu?
Untuk fokus di tahun 2025 ini di di Kelurahan Panjang Wetan ya Mas. Kelurahan Panjang Nggih. Wetan yang baru ya berarti Bu ya, Iya, ini iya. baru terlaksana Baru gitu. kita canangkan kemarin. Tapi ya, kalau bersama. Zulfan boleh tahu, Ibu dan pemirsa boleh tahu, kiranya Kelurahan Cantik ini tuh terlaksana dalam kurun waktu berapa lama Ibu? Karena melihat ini kan harus ada bimbingan khusus Ibu ya dari pihak BPS juga. Jadi dari pertama kita itu kan melakukan identifikasi ya, mungkin kelurahan mana yang perlu kita bina, kemudian kita mulai melakukan pencanangan, kemudian kita berkoordinasi dengan pihak kelurahan, kemudian melakukan pembinaan, pelatihan gitu ya, sampai dengan pelaksanaan pendataan, sampai dengan diseminasinya itu kurang lebih ya 1 tahun ya Mas, kita terus menerus kita, tapi dalam jangka percepatannya mungkin sekitar September kita sudah harus menyelesaikan Selesai. Dalam waktu 9 bulan sudah hampir selesai Bu ya gitu ya. Berarti memang dalam artinya Kelurahan Cantik ini memang harus dibina dengan seksama dan memang harus fokus dulu satu kelurahan gitu Bu ya, karena memang biar terselesaikan dengan tuntas seperti itu. Betul. Tapi walaupun sudah terselesaikan, tapi tidak hanya berhenti di situ saja. Masih ada langkah-langkah konkret yang dilaksanakan oleh BPS juga Ibu ya. Betul. Nah, beralih ke Pak Kadia lagi nih Pak Kadia. Tadi sudah disampaikan beberapa metode juga tahapan yang dilakukan oleh BPS. Kiranya dari Diskominfo Bapak masuk di tahapan yang nomor berapa nih Pak? Tadi ada identifikasi terlebih dahulu, kemudian akhirnya terjun, pembinaan dan lain sebagainya. Jadi karena ini program BPS Pusat kemudian dilaksanakan oleh BPS Kota Pekalongan, kami sebagai mitra ya pemerintah kota ini sifatnya supporting ya terkait dengan kegiatan yang ada di wilayah Kota Pekalongan termasuk lokus ya. Jadi di tataran aspek teknologi kami memfasilitasi terkait dengan infrastruktur digitalnya. Jadi untuk akses tentu data ya diakses ya melalui jaringan intra maupun intranet, dan data ini dikelola atau diolah menggunakan aplikasi. Nah ini tentu Dinas Kominfo ini memfasilitasi apabila dari kelurahan ini memang mau mengembangkan aplikasi untuk pengelolaan data ya. Tapi ada beberapa yang sudah memang ya menerapkan ya. Jadi di level kelurahan ini kan ada data yang diolah menggunakan aplikasi simpatik ya. Jadi aplikasi yang terkait dengan keterangan kecamatan kelurahan, kemudian di dalamnya juga ada modul administrasi kelurahan, demografi, kemudian terkait dengan infrastruktur sosial, ini ada semua gitu. Nah ini mungkin yang nanti perlu diselaraskan di dalam pembinaannya gitu. Sebenarnya ini Mas, kami itu banyak sekali dibantu oleh Diskominfo ini Pak. Mulai dari kami identifikasi gitu, kami itu melibatkan Diskominfo karena kami merasa bahwa Diskominfo itu karena sering menangani data sampai level ini mereka lebih tahu gitu. Kemudian pencanangan juga kami disupport oleh Diskominfo, apalagi nanti terkait dengan aplikasi juga akan disupport oleh Diskominfo. Terus Matur ada di nuwun setiap sangat iki, Pak. tahapan ya ini ya Pak Kadia juga dari Diskominfo ada selalu di tiap tahapan dan proses yang dilakukan oleh BPS dalam pelaksanaan program Kelurahan Cantik gitu ya. Nah tadi disampaikan juga nih program simpatik Bapak. Boleh diceritakan nggak ke pemirsa apa itu program simpatik Bapak? Jadi simpatik itu sistem informasi kecamatan kelurahan itu memfasilitasi warga untuk membuat surat keterangan atau surat pengantar ya, dan itu pasti record data ya, baik data pribadi ya, yang terkait dengan kependudukan ya maupun keperluan. Nah kemudian dikembangkan, kami memfasilitasi bagian tata pemerintahan ini memfasilitasi sistem informasi administrasi kelurahan, karena kelurahan ini juga diwajibkan mengisi data-data yang terkait dengan demografi, kemudian infrastruktur fisik, sosial dan lain sebagainya. Nah termasuk keluar masuknya penduduk ya, ini ada. Nah ini tentu akan menjadi catatan-catatan yang ada di kelurahan. Nah selaras dengan ini kan Kelurahan Cantik itu seperti kayak di level kotanya itu Pekalongan dalam angka, ini kelurahan dalam angka ya, yang ini tentu hasil kerja-kerja dari teman-teman BPS yang kemudian dituangkan di dalam aplikasi agar mudah diakses dan digunakan oleh warganya
maupun oleh aparat untuk pengambilan kebijakan. Baik. Nah, ini nanti tinggal diselaraskan aja dengan data-data yang existing. Nah, penyelarasan ini tentu banyak hal kami siap memfasilitasi karena kami di Dinas Kominfo sendiri sekarang tantangannya adalah integrasi, Bu. Ya, harapannya data yang ada, data yang diproduce oleh instansi pemerintah itu memenuhi prinsip interoperabilitas data. Jadi seperti itu ya. Tahapan juga panjang ternyata ya Bapak Ibu ya. Harus kita aktivasi juga berarti ya untuk akun dari Simpatik tersebut. Nah, Pak Kadia, kalau boleh juga tahu nih Zulfan dan Ibu Hayu, kira-kira ke depan nanti ada nggak sih kelurahan ganteng, Bu? Ada nggak nih, Bu? Berarti harus dibikin dulu nih ya. Biar tampan dan cantik, ganteng cantik gitu, Bu ya. Kiranya ada nggak nih, Bu? Canangan program ke depan. Berarti harus nyari dulu nih Mas, kalau cantik itu kan cerita Kepanjangannya apa ya, statistik Bu, gitu ya? ya, Iya. brandingnya ya. Iya, jadi nanti biar kiranya kita cari dulu nih kepanjangan yang kiranya cocok nih buat program-program ke depan dari BPS juga Diskominfo gitu ya. Gitu. Nah, kita akan lanjut lagi setelah jeda berikut. Jadi nanti jangan kemana-mana, untuk pemirsa juga tetap di Expose, lebih dekat lebih santai bareng Zulfan di sini. Ya, welcome back on Expose, lebih dekat lebih santai bareng Zulfan di sini bersama Ibu Hayu juga Bapak Kadia yang masih setia bersama Zulfan dengan kelurahan cantik. Nah, pemirsa yang ada di rumah, kita akan membahas lebih dalam lagi mengenai kelurahan cantik. Kiranya seperti apa sih implementasinya, Ibu ya? Coba dong Ibu Hayu, silakan diberikan ke pemirsa. Kiranya implementasi seperti apa yang dilaksanakan oleh BPS Kota Pekalongan, Ibu, dalam pelaksanaan program kelurahan cantik ini? Jadi dalam pelaksanaan kelurahan cantik ini ya, yang pertama itu tentu saja kita meminta dari kelurahan itu terkait dengan agen-agen statistik tadi yang sudah saya sampaikan ya. Jadi nanti agen-agen itu kita latih, kita bina terkait dengan pendataan. Jadi kan tentu saja dengan konsep definisi, kemudian bagaimana tata cara mereka melakukan pendataan gitu supaya data yang dihasilkan ini berkualitas gitu ya. Nanti tidak hanya itu, tapi kita juga pendampingan pada saat pemeriksaan maupun pengawasan di lapangan gitu. Kemudian kan ada tahapan pengolahan juga nih. Jadi tahapan pengolahan juga akan kami dampingi gitu. Kita latih juga nih operator-operator untuk melakukan pengolahan. Kemudian tidak hanya sampai di situ, kita juga pada tahap analisis ketika data itu sudah dihasilkan, sudah ada raw datanya. Nah, kita analisis nih seperti apa nih kondisi sosial ekonomi yang ada di kelurahan gitu. Kemudian sampai ke diseminasinya. Bagaimana supaya data-data ini bisa didiseminasikan ke masyarakat yang luas, bisa lebih dimengerti gitu oleh masyarakat. Oke, ternyata di Kelurahan Cantik ini ada agen juga, agen khusus Bu ya, bukan agen rahasia Bu ya, bukan. Agen khusus yang akan menanggulangi adanya kiranya nanti di kelurahan tuh ada permasalahan apa di statistik gitu ya Bu ya. Nah, untuk pemilihan agen ini Bu, ini menarik nih. Kira-kira ditunjuk dari kelurahannya masing-masing kah, atau dari BPS turut andil untuk menunjuk kiranya siapa yang akan menjadi agen? Kalau itu kan kita lebih ke kelurahan ya. Di kelurahan itu kan biasanya ada kader atau juga perangkat kelurahan juga bisa menjadi agen kita. Nah, di sini kami juga menggait ini Mas dari mahasiswa dari Universitas Pekalongan yang juga akan terjun di Desa Cantik ini juga, kelurahan ternyata cantik. Sinergitas antara instansi satu dengan lainnya juga terlaksana di sini Bu ya. Ternyata juga menggait mahasiswa-mahasiswa yang ada di Universitas Pekalongan untuk membantu jalannya program ini agar lancar gitu Bu ya. Nah, terus kemudian agen-agen ini nanti harus punya komitmen yang tinggi berarti Bu? Iya Mas, nanti kan kita selain tadi pembinaan juga kita akan melakukan beberapa mungkin briefing ya beberapa kali, sehingga nantinya mereka akan kita berikan juga ya, berikan motivasi gitu semacam itu, sehingga nantinya tidak putus di tengah jalan gitu, tetap bersemangat Bu, untuk melakukan pendataan. Iya, betul. Karena kiranya ini kan juga perlu proses yang panjang. Kiranya sampai 9 bulan kalau misalkan sudah selesai di bulan September. Tapi kiranya biar fokus di
1 tahun ini untuk membina satu kelurahan artinya harus ada komitmen yang terjalin gitu Bu ya antara agen juga BPS dan kelurahan itu sendiri gitu Bu ya. Nah kita beralih ke Pak Kadia nih Pak Kadia. Kiranya tadi sudah disampaikan mengenai infrastruktur yang disediakan oleh Dinas Komunikasi Informatika dari Kota Pekalongan untuk membantu jalannya program Kelurahan Cantik dari BPS. Kiranya infrastruktur yang seperti apa Bapak yang disediakan oleh Diskominfo? Ya, jadi yang pertama Dinas Kominfo itu memfasilitasi gelaran fiber optik ya. Jadi serat optik untuk akses intranet maupun internet tidak hanya ke perangkat daerah tapi sampai ke kelurahan. Nah, tentu ini akan menjadi jalur komunikasi yang bisa digunakan oleh perangkat untuk tadi mengolah data ya. Kemudian aplikasi yang dikembangkan katakanlah oleh perangkat daerah terkait ya, dalam hal ini misalnya Simpatik ya. Simpatik itu dikembangkan kemudian digunakan ya. Nah, Simpatik ini perlu disimpan dan ditanam di server ya. Kami memfasilitasi hosting ya. Jadi kelurahan pun apabila dalam penyelenggaraan Kelurahan Cantik misalnya mengembangkan aplikasi ya untuk kelurahan dalam angkanya itu kami sarankan untuk embedded melekat di website kelurahan sehingga itu terintegrasi. Nah, website kelurahan ini hostingnya di Dinas Kominfo gitu ya Pak ya. Oke. Kemudian kami juga memfasilitasi karena yang namanya tadi data itu interoperabilitas ya, kemudian aplikasi ini bisa berbagi pakai ya. Ini kami memfasilitasi juga sekiranya diperlukan ini untuk integrasi atau ada keterpaduan data ya. Itu kami mengusung yang namanya sistem penghubung layanan. Nah, ini yang bisa dimanfaatkan nanti ke depan sehingga data-data yang ada ini bisa saling bertukar ya sesuai dengan kebutuhan dari instansi. Jadi antar juga terhubung, saling bertukar dan saling bersinergi seperti itu ya Pak ya antara Diskominfo juga BPS. Jadi tadi Diskominfo menyediakan infrastruktur yang tentunya bisa dijalankan oleh dari BPS juga masing-masing dari kelurahan gitu Bu ya yang menjadi agen gitu ya. Nah Ibu Hayu mungkin boleh disampaikan nggak nih kira-kira agen ini tuh nanti bertugasnya dari awal kah sampai selesai atau nanti kiranya setelah selesai pelaporannya langsung ke BPS gitu Bu? Jadi ini kan berjenjang ya Mas, dari mulai awal sejak pelatihan kemudian mereka melakukan pendataan. Ketika mereka melakukan pendataan kan tidak langsung selesai gitu ya. Ada tahapan ketika kita melakukan pemeriksaan ternyata harus konfirmasi ke lapangan gitu nggih. Mungkin seperti apa gitu mereka Bu, ya? tetap harus melakukan konfirmasi ulang gitu nggih. Begitu juga ketika dilakukan pengolahan, ketika lakukan pengolahan ternyata terjadi error yang memang memerlukan juga untuk ke lapangan, maka para agen statistik ini juga akan kembali ke lapangan. Jadi akan terus membersamai kita sampai akhir nantinya. Baik. Jadi dari Diskominfo menjadi hostingnya, dari BPS juga menjadi pendamping seperti itu Bu ya. Jadi saling ada keterikatan yang terjalin dalam program Kelurahan Cantik ini. Nah, Ibu Hayu mungkin boleh disampaikan juga nih. Kiranya nanti untuk ada nggak sih indikator khusus Bu yang dicari untuk menjalankan program Kelurahan Cantik ini yang menyasar ke kelurahan-kelurahan yang ada di Kota Pekalongan? Karena kita lihat ini masih dalam jalan bersama Bu ya 5 kelurahan. Kiranya nanti ada nggak sih indikator khusus yang akan dicari oleh dari BPS Kota Pekalongan ini Bu? Sebenarnya kalau tadi yang sudah disampaikan oleh Pak Adi ya, ada bahwa ada yang disediakan dari Simpatik itu mungkin kita bisa menggunakan itu juga gitu ya. Tetapi sebenarnya dalam setiap di Kelurahan Cantik ini biasanya kita akan menawarkan nih, kelurahan itu kepingin apa sih gitu kan ya, kepingin data apa yang diperbaiki atau data apa yang mau dikelola gitu ya. Jadi setiap kelurahan itu memang temanya bermacam-macam Mas, tapi untuk tahun ini kemarin kami sudah koordinasi dengan Kelurahan Panjangwetan, mereka ingin sekali adanya ketersediaan data terkait dengan industri mikro kecil. Industri mikro kecil ini juga menjadi baru ya Bu ya? Iya, jadi kami nanti akan juga memfasilitasi gitu ya, membantu mereka untuk melakukan pembinaan terkait dengan pendataan di industri mikro kecil tersebut. Ini. Nah, Ibu Hayu juga Pak Kadia nih, kira-kira pasti berjalannya Kelurahan Cantik ini akan selalu ada tantangan juga kendala. Bagaimana juga memberikan edukasi dan informasi kepada masyarakat yang awam mengenai statistik, susah nggak nih Bu kira-kira sejauh ini? Ya,
di beberapa ini memang ada kesulitan ya buat kami, terus terang saja kami banyak melakukan kesulitan ketika mungkin masyarakat belum aware gitu ya, atau juga belum mengetahui ini untuk apa sebenarnya gitu. Bahkan ketika kami melakukan yang namanya pendataan survei sosial ekonomi nasional, Mas, kita itu harus menanyakan nih kepada masyarakat dalam seminggu ini mengkonsumsi apa saja. Nah itu kadang-kadang masyarakat kok seminggu ya Bu, udah lupa saya gitu ya. Jadi itu kita harus pandai-pandai untuk menggali informasi itu. Karena memang yang ditanyakan harus sedetail itu Bu ya. Iya untuk betul, untuk survei sosial dan dimasukkan ke statistik itu. Betul. Nah terus kira-kira ada nggak Bu pengalaman yang menjengkelkan nih Bu sejauh ini memberikan edukasi juga ke masyarakat? Kiranya sampai ada masyarakat sejauh ini, masyarakat ini akan open minded kah, atau mungkin karena terbuka tapi belum tahu Bu? Kalau boleh di karakteristiknya dari masyarakat Kota Pekalongan ini. Berdasarkan pengalaman itu lebih banyak karena mereka belum tahu ya. Jadi beberapa kali beberapa kali memang ada petugas kita, biasanya kami menggunakan, kalau di kami itu namanya mitra statistik. Nah, ketika mereka melakukan pendataan itu biasanya sudah ditolak duluan nih. Nah, kalau mereka belum apa-apa udah ditolak dulu Bu ya. Udah ditolak duluan. Kemudian dilakukan kita lakukan penjelasan. Biasanya itu akan berjenjang. Kalau di mitra ini tidak bisa, kemudian kita akan melibatkan yang dari organik dari BPS gitu nggih. Kemudian kalau tidak bisa juga kita akan meminta bantuan dari ketua RT, ketua RW atau perangkat desa gitu. Artinya pantang menyerah Bu ya dari Betul, BPS Mas, ini ya. Harus dapat pokoknya sampai titik darah penghabisan. Betul. Dicari terus Bu ya. Iya. Ya baik itu dengan metode apapun deh, baik itu sampai door to door gitu Bu ya. Iya. Biar terjalin emosional yang baik juga nih antara masyarakat juga BPS gitu, agar terjalinnya juga program ini bisa berjalan dengan lancar dan sesuai dengan keinginan gitu Bu ya. Iya, betul. Ya, betul. nah kalau boleh disambung nih oleh Pak Kadia, kiranya OPD mana saja yang sudah tergabung oleh program Kelurahan Cantik ini Bapak, selain dari Diskominfo juga BPS? Jadi sebetulnya kalau berkaca dari Kota Pekalongan dalam angka itu kan sebetulnya data statistik mikro Bu ya. Jadi itu melekat pada produsen data. Nah memang ada beberapa perangkat daerah yang memproduksi data itu ya. Ya tentu perangkat daerah ini bisa saja ini inputannya ya dari kelurahan-kelurahan. Sebenarnya ini itu dari BPS itu menggranulasi ya. Jadi membuat data itu menjadi rinci sampai ke level kelurahan. Nah ini yang menarik sebetulnya. Nah sehingga dalam kapasitas ini ya perangkat daerah ini sebetulnya mulai ya, ini memperhatikan data-data yang di capture oleh kelurahan. Karena ini yang mengetahui kondisi wilayah ya, yang mengetahui. Terlebih data yang di-collect ini ya semoga aja ini by name by address ya, sehingga ini akan sangat bermanfaat nanti untuk pengambilan kebijakan ya, baik dari aspek nanti perencanaan, pelaksanaan maupun di pengendalian pembangunan daerah. Nah, memang Kominfo dalam hal ini mencoba ya untuk membarengi penerapan di data ini dengan manajemen data. Bagaimana dalam pengelolaan data itu perlu mengacu pada arsitektur datanya. Ya. Kemudian ada data referensi, data induk ini dari BPS ya, kami juga selalu mohon arahan ya. Kemudian ada yang terkait dengan kualitas data ya, bagaimana data ini update, akurat dan lain sebagainya. Kemudian ada yang terkait dengan basis data dan interoperabilitas data. Nah tentu ini semua ini menjadi tantangan ya bagi tidak hanya produsen data tapi pengelola data. Iya, betul. Iya, tadi kan sudah disampaikan nih Bu Hayu sudah menceritakan keluh kesahnya mengenai kendala menjalankan program ini. Kalau dari Pak Kadia sendiri juga dari Diskominfo, kiranya apa kendala yang sudah dirasakan sejauh ini Bapak membersamai Kelurahan Cantik ini? Iya, kalau dari Dinas Kominfo ini beberapa kelurahan ya yang terkait dengan desa cantik atau kelurahan apapun ya, sekarang kan banyak Bu ya. Nah, Kominfo itu selalu diminta untuk fasilitasi ya terkait dengan pendampingan pengembangan aplikasi, terkait dengan support infrastruktur dan lain sebagainya. Tapi satu tantangannya adalah keterbatasan SDM di kelurahan.
Jadi aparat kelurahan itu jumlahnya sudah terbatas. Ini kayak ini ya, secara berjenjang ini wali kota di level kelurahan ya. Ini mengurusi semua urusan. Lurah itu mengurusi semua urusan. Nah, ini ya dengan keterbatasan ini apabila ada program-program ya kementerian lembaga atau bahkan di tingkat kota, ini karena terbatas, jadi kadang itu kami itu agak kurang leluasa. Karena ya tadi ya diminta jadi admin ya, misalnya kami minta admin web karena banyak juga website kelurahan minta tapi kurang update. Nah, ya karena aparatnya banyak kegiatannya. Nah, ini tantangannya adalah di SDM. Yang kedua adalah di proses bisnisnya. Nah, ini bagaimana program-program yang seperti ini, proses bisnisnya itu lebih sederhana sehingga tidak merepotkan aparat yang di bawahnya. Kemudian yang ketiga adalah dari aspek teknologinya. Banyak perangkat di level kelurahan, mohon maaf nih, ini memang kami yang dicurhati ya. Jadi perangkatnya untuk mengolah datanya tidak support itu gitu ya, sudah obsolete, sudah usang gitu, yang perlu diremajakan. Iya, baik. Nah, ini yang jadi kendala gitu Pak ya. Kendala juga ya. Jadi dari aspek teknologinya itu meskipun kami support jaringan ya, tapi kalau perangkat untuk mengaksesnya terbatas gitu ya, terbatas juga susah Pak ya, sama aja iya, gitu ya. Jadi itu kendala-kendala yang mungkin dalam pelaksanaan program Kelurahan Cantik ini gitu. Nah, mungkin kita akan bahas lebih dalam lagi. Yang ini menarik juga ya, Kelurahan Cantik ini salah satu program yang mungkin Zulfan baru dengar nih, Bu Hayu juga Pak Kadia. Dan juga ternyata menarik mengenai kelurahan yang cinta statistik gitu ya. Akan kita bahas secara lengkapnya di Expose, lebih dekat lebih santai, tetap di Expose bareng Zulfan. Ya, masih bersama Zulfan di sini dalam Expose lebih dekat lebih santai, membahas tentang Kelurahan Cantik pemirsa. Nah, hari ini senang sekali Zulfan bisa berbincang langsung dengan Ibu Cantik juga Bapak Ganteng di sini ya. Kira-kira nanti ada program ganteng, nanti Zulfan ditanyain lagi Bu ya. Karena menarik nih gitu ya, Kelurahan Cantik nih sangat eye-catching juga, didengar tuh wah langsung Kelurahan Cinta Statistik gitu Bu ya. Nah, kira-kira Bu Hayu juga Pak Kadia, ada nggak sih kira-kira ke depan nanti sejauh ini dampak positif yang sudah dirasakan oleh BPS juga masyarakat Kota Pekalongan ini apa nih Bu terlaksananya Kelurahan Cantik ini? Kalau untuk BPS ya, karena kita menangani data-data kalau tersedia sampai level ke kelurahan gitu, itu sangat membantu buat kami. Terutama kalau kami akan melakukan penghitungan produk domestik regional bruto atau yang biasanya pertumbuhan ekonomi, itu kan sangat membantu kalau tersedia data-data sampai level kelurahan gitu, itu kan sangat membantu kami. Kemudian kalau bagi masyarakat tentu saja ya, masyarakat dan juga pemerintah kelurahan di kelurahan yang menjadi desa cantik ini kan datanya lebih terstandar, lebih berkualitas gitu ya, sehingga nanti kalau ada perencanaan pembangunan itu mungkin bisa lebih tepat sasaran gitu. Jadi kita bisa melihat program-program mana yang menjadi prioritas gitu ya. Kita kan berakibat juga di anggaran gitu ya, anggarannya bisa lebih tepat sasaran mungkin itu. Nah, kalau dari Pak Kadia nih, dampak positif apa nih yang dirasakan oleh Diskominfo dalam membantu program ini terlaksana? Iya. Jadi ini sangat positif ya. Ini baru 5 ya. Padahal ada 27 kelurahan. 27 kelurahan. Harapannya jangan 1 tahun 1 Bu. Iya. Ini 27 tahun nanti. 27 tahun harus berlaksana gitu ya. Jadi perlu pertimbangan nanti percepatan terkait dengan ya ini kembali lagi komitmen kami juga ya, terutama dari aparatur kelurahan ya. Nah, positifnya tuh satu ya, bagi yang berkepentingan ya, terutama ya pelaku industri ya, kemudian peneliti, akademisi ya, atau masyarakat yang tadi aware terhadap data ya. Jadi kalau mau berbicara tentang solusi permasalahan, baseline-nya adalah data ya. Kemudian data ini diolah, kemudian
riset kecil-kecilan ya itu lebih bagus lagi gitu kan. Nah sehingga ini akan menjadi pintu-pintu yang bisa diakses oleh masyarakat yang punya kepentingan terhadap data ya. Ini masih granulasi di level kelurahan. Di level kotanya kami punya portal data juga yang bisa diakses di pusaka.pekalongan.go.id. Ini juga kami selalu berkoordinasi dengan BPS ya terkait dengan pemutakhiran ya terkait dengan bagaimana mengelola data sektoral ini. Nah, ini semua bisa diakses dan ini terbuka untuk publik ya. Nah, dari data-data sektoral ini ya ini juga bermanfaat bagi kami pemerintah untuk intervensi program kegiatan ya untuk solusi permasalahan tertentu ya yang nanti harapannya statistik makronya ngikutin gitu kan. Ya ini kadang statistik mikro yang kami gunakan untuk intervensi program, makronya kadang masih belum sesuai gitu, ekspektasi Bu. Iya. Nah ini yang kadang jadi challenge ya, tantangannya. Oke, jadi banyak positifnya, apalagi ini nanti akan membangun budaya sadar data. Ini penting karena kami di Dinas Kominfo juga selalu mengkampanyekan literasi digital ya. Dari cakap digital, kemudian dari keamanan digital, kemudian dari budaya maupun etika digital. Nah, cakap digital ini ya termasuk keamanan digital ini termasuk di dalamnya adalah data. Gitu. Itu yang terpenting Bapak ya, mengkampanyekan tentang literasi digital yang akhirnya juga ini harus disosialisasikan dan diimplementasikan kepada seluruh masyarakat Kota Pekalongan gitu ya. Nah, Ibu Hayu, kalau boleh di rate nih Bu ya, di rating nih, kira-kira kelurahan yang sudah terlaksana ini kan 5 kelurahan Bu, yang paling bisa dijadikan percontohan Ibu di mana nih kira-kira? 5-5-nya mungkin ya. 5-nya wah luar biasa, berarti ini berhasil ya. Sudah dipilih ya, betul. Baik. Sudah berhasil semua dan Betul. sesuai dengan harapan Bu ya, Iya, 5 kelurahan yang sudah dijamah oleh BPS ini gitu. Berarti nanti mungkin PR-nya adalah next kelurahan yang akan dipegang nih gitu ya. Nah, tadi kan Pak Kadin menyampaikan nih, kalau misalkan dalam per tahunnya 1, kira-kira ini kita harus butuh 27 tahun ke depan untuk mensukseskan program Kelurahan Cantik di seluruh kelurahan di Kota Pekalongan. Kira-kira ada nggak nih Bu kiranya untuk menjawab solusi tersebut, tantangan tersebut? Mungkin ini betul sih Pak, kalau 1 tahun 1 itu 27 tahun, tapi kami akan berupaya untuk melakukan percepatan tadi nggih, tidak hanya satu gitu nggih dalam 1 tahun, mungkin kita akan bisa meningkatkan jumlah kelurahan cantik dalam setiap tahun gitu ya, di tahun-tahun yang akan datang. Terlaksana ya di 1 tahun dua kali pendampingan sudah ada ya Bu ya, sudah pernah Bu ya. Jadi mungkin untuk ke depan nanti 3 atau sampai 5 bisa nggak nih Bu? Keberatan nggak nih Bu? Kita upayakan ya Mas, karena sebenarnya kami juga keterbatasan SDM juga gitu betul. loh di BPS itu kan SDM-nya masih terbatas, tapi mudah-mudahan ke depan bisa kami upayakan, apalagi nanti kalau dibantu dari sisi teknologinya ya Pak ya, nanti mungkin akan lebih mempercepat. Bukan gitu menjadi hayalan aja Bu ya, bisa dijadinya nyata gitu ya. Nah, kalau boleh tahu juga nih Bu, kiranya program ini tuh akan mendorong kualitas pelayanan publik nggak sih Bu di Kota Pekalongan ini Bu? Iya, karena kan kita butuh tadi yang disampaikan oleh Pak Kadia ini kan adalah sesuatu yang berbasis data ya. Jadi kalau pelayanan publik itu otomatis Mas akan mempercepat pelayanan publik. Jadi ketika ada suatu program yang harus dijalankan, ketika sudah ada datanya, ya kita kan tinggal ambil saja ya. Kita akan lakukan intervensi di mana, kemudian mana yang menjadi prioritas kita itu sudah ada di situ. Jadi itu akan mempercepat prosesnya. Akan lebih mudah juga Betul. akhirnya terlaksananya seperti itu ya. Kalau dari Pak Kadia nih, kira-kira sejauh ini kalau boleh di-rate nih 5-5-nya kan dari Bu Hayu, kalau dari Pak Kadia selama ini mendampingi dan juga menjadi hosting dari Kelurahan Cantik ini, mana nih kelurahan yang kiranya bisa jadi percontohan untuk masyarakat Kota Pekalongan? Untuk kelurahan ini sudah pilihan ya, jadi sebetulnya ini sudah bagus karena di beberapa kelurahan ya yang terpilih ya, terlebih ini 1 tahun 1 ada kriteria ya terkait dengan pendampingan ini. Nah, memang di kami ya ada beberapa kelurahan yang tidak aktif websitenya. Nah, yang terkait dengan ini itu dari kelurahan yang 5 ini, insya Allah ini termasuk yang aktif. Aman ya. semua Pak ya. Websitenya itu ya? termasuk yang aktif gitu kan. Ya, katakanlah Kurios ya, itu lurahnya
digital leadership-nya bagus gitu kan, sehingga akselerasinya cepat dan bahkan keterbatasan aplikasi dia bisa cari terobosan gitu kan, sehingga kalau terkait dengan rating ya ini ratingnya udah bintangnya udah bintang 5 ya, lah gitu kan. Bintang 5 ya Pak ya. Bintang 4 sampai 5 lah rentangnya itu gitu kan. Nah, tinggal memang di pemberlanjutannya ini yang nanti akan menjadi tantangan setelah didampingi kemudian Monef. Nah, pemberlanjutan dari masing-masing kelurahan cantik ini yang menjadi PR nantinya. Oke, jadi seperti itu. 5-5 sudah sukses berhasil dibina nih oleh Diskominfo juga BPS gitu ya, Kota Pekalongan, luar biasa sekali. Pemirsa, nah kalau misalkan boleh tahu lagi nih Ibu dan juga Bapak, dari Bapak Kadia mungkin, kiranya apa nih dari Diskominfo mungkin langkah selanjutnya untuk memperkuat infrastruktur dan literasi digital dari masyarakat? Karena tadi sudah disampaikan juga bahwa dari Diskominfo juga selalu mencanangkan dan mengkampanyekan tentang literasi digital. Ya, Dinas Kominfo itu punya Informatic Learning Center, jadi pusat pembelajaran informatika. Nah, ini sudah sering dimanfaatkan ya oleh warga, oleh aparatur baik kota maupun kelurahan. Nah, ini kami selalu membuka diri ya. Secara reguler kami selalu mengadakan pelatihan pengelolaan website sekaligus mengupdate konten. Nah, ini harapannya apabila kelurahan dalam angka ini muncul di website kelurahan, nah ini nanti sekalian update-nya, pengelolaan konten, update data. Nah, ini bisa kami fasilitasi ya. Kemudian terkait dengan layanan ya, ini kami juga mendorong ya di kelurahan ya untuk layanan-layanan yang sifatnya bagi pakai ya serupa itu tidak perlu mengembangkan tapi cukup mereplikasi ya, jadi energinya lebih hemat ya, lebih hemat. Katakanlah ya Kurios sudah ngembangin ini kelurahan dalam angka, ya kelurahan lain bisa replikasi lebih cepat gitu kan, apalagi sudah distandarkan ya untuk data maupun visualnya gitu kan. Nah, ini akan lebih mudah nanti ke depan. Nah, kemudian di infrastruktur ya kami ini sesuai kebutuhan ya akan menambah bandwidth apabila memang diperlukan kalau terkait dengan pengelolaan di kelurahan ya terkait dengan data aplikasi ini memang sudah tinggi. Nah, ini tentu kami akan support bandwidth yang sesuai kebutuhan ya. Nah, adapun yang terkait dengan integrasi, ya ini harapannya tidak hanya yang ada di kelurahan sama OPD terkait atau Kominfo, tapi pemerintah daerah dalam ini Kota Pekalongan ini bisa menggunakan data-data yang dihasilkan oleh teman-teman BPS ya. Bagaimana kami bisa menggunakan data-data itu ya. Apa yang bisa diintegrasikan dengan open data kami ya di Pekalongan data dalam angka. Ini akan lebih bagus ya. Nah, ini yang kami harapkan. Hasil sensus dari BPS yang kemudian dikelola oleh kementerian lembaga terkait untuk program tertentu, ini harapannya juga kami bisa mengakses by name by address, sehingga kami bisa melakukan intervensi yang sekiranya itu tidak tepat sasaran, inclusion exclusion errornya juga dipermudah. Nah, ini yang harapan kami. Jadi harapan bagi dari Kominfo juga BPS Ibu ya Bapak ya. Nah, kalau dari Ibu Hayu nih Ibu Hayu, tadi kan sudah disampaikan kalau misalkan adanya kelurahan cantik sadar statistik ini itu di tingkat kelurahan itu sangat membantu. Kiranya butuh nggak sih Bu sampai ke tingkat RT RW gitu Bu? Atau mungkin di kelurahan aja sudah cukup? Sebenarnya kan nanti data-data yang kelurahan cantik itu kan ada di dalamnya menyangkut RT RW juga Mas. Dari RT RW gitu ya. Jadi kalau misalkan lebih menjerumus ke RT RW rasanya tidak terlalu itu ya Bu ya, lebih fokusnya lebih ke kelurahan aja sekalian gitu Bu ya. Sementara ini itu sih. Sementara ini itu. Jadi memang biar lebih mudah juga gitu ya. Nah, kalau boleh dikasih harapan nih kiranya untuk program ini ke depan seperti apa dari Pak Kadia terlebih dahulu. Harapan untuk terjalannya juga menjaga integritas dari OPD terkait yang tergabung dalam program ini Bapak.
Ya, jadi harapannya terkait dengan Kelurahan Cantik ini itu memberikan manfaat terkait dengan data yang berkualitas yang itu bisa digunakan untuk proses perencanaan, pelaksanaan maupun evaluasi pembangunan daerah ya. Atau bagi yang berkepentingan ya akademisi, peneliti ya atau bisnis ini bisa memanfaatkan data-data untuk kepentingan mereka. Nah, kebermanfaatan ini yang kami harapkan sehingga apapun yang kita lakukan goals-nya adalah kepuasan pengguna ya, kepuasan pengguna layanan atau pengguna data. Nah, puas apabila datanya tadi akurat ya, berkualitas, mutakhir ya, kemudian CIA ya, jadi dijaga kerahasiaannya ya, confidentiality, integritas datanya dijaga, availability tersedia bila dibutuhkan. Luar biasa. Kalau dari Bu Hayu, apa nih harapan untuk terlaksananya program Kelurahan Cantik ini? Selain mensupport data untuk penyusunan beberapa indikator kami ya, kami harapkan juga tidak hanya bermanfaat untuk kami tetapi juga untuk pemerintah Kota Pekalongan gitu nggih, dalam hal melaksanaan perencanaan suatu program pembangunan gitu nggih, bisa digunakan gitu sehingga tepat sasaran. Dan juga ini bisa dimanfaatkan oleh masyarakat nih juga untuk mungkin melakukan evaluasi juga terkait dengan program pembangunan yang sedang dilaksanakan. Jadi bisa bermanfaat untuk semua ya Mas. Untuk semua lini di Iya, Kota Pekalongan terkhusus Bu ya. Semoga Iya, kita betul. doakan juga Kelurahan Cantik ini akan berlangsung tidak hanya 1 tahun membina satu saja Bu ya, kita doakan 10 Bu ya. Siap ya Bu ya? Insya Allah ya. Baik, seperti itu mungkin pemirsa perbincangan Zulfan dengan Bu Hayu juga Pak Kadia hari ini tentang Kelurahan Cantik, yang memang ini adalah program yang sangat berguna untuk membantu pelaporan data seperti itu ya Bu ya. Mungkin itu pemirsa, senang sekali Zulfan di sini menyapa kamu dalam Expose lebih dekat lebih santai. Tentunya hari ini dapat ilmu baru mengenai Kelurahan Cantik dari BPS juga Diskominfo nih. Nah itu dia pemirsa perbincangan Zulfan hari ini. Zulfan pamit undur diri. Terima kasih beserta tim yang bertugas. Undur diri. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye.